4, kali ini kita akan belajar bersama tentang manfaat dan upaya pelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memberikan contoh manfaat makhluk hidup dalam kehidupan, menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup, dan membuat slogan pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan tersebut ada yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, ataupun bahan baku produk kesehatan. Dan masih banyak lagi hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan dalam hidup manusia. Manfaat tumbuhan antara lain, di sini ada gambar padi. Padi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Yang kedua, ini adalah pohon. Ya, benar sekali. Pohon kapas. Pohon kapas dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kain katun. Yang ketiga adalah pohon jati. Pohon jati ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Biasanya perabot rumah tangga yang terbuat dari pohon jati ini lebih kuat dan lebih tahan lama. Dan masih banyak lagi manfaat tumbuhan yang lainnya. Berikutnya, manfaat hewan. Ya, di sini ada gambar ikan. Biasanya ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, ada domba. Domba biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan dagingnya dan juga rambutnya biasanya diolah menjadi bahan pakaian. Yang ketiga ada kerbau. Kerbau biasa dimanfaatkan oleh para petani, yaitu tenaganya digunakan untuk membajak sawah. Atau dagingnya biasanya diolah sebagai bahan makanan. Dan masih banyak manfaat-manfaat hewan lainnya yang ada di sekitar kita. Pemanfaatan makhluk hidup ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. Di sini ada 3 gambar yang menjelaskan tentang proses pembuatan dari kain sutra. Yang pertama, gambar sebelah kiri itu adalah gambar dari serat kepompong. Ya, kepompong. Kemudian yang kedua, seratnya dipintal menjadi benang. Dan yang ketiga, benang-benang tersebut kemudian ditenun menjadi kain sutra. Nah, sini adalah sebuah gambar ya tentang pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem. Jadi di mana kalau misalnya kita melestarikan satwa-satwa langka itu dapat membantu keseimbangan ekosistem. Di sini ada gambar burung enggang, ada orang utan dan juga ada badak bercula satu. Berikutnya contoh dan tumbuhan hewan langka di Indonesia. Sini ada gambar hewan langka dan juga ada gambar tumbuhan langka. Gambar hewan langka yang pertama itu adalah orang utan, yang kedua badak bercula satu, yang ketiga komodo, dan yang keempat adalah harimau Sumatera. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar tumbuhan langka. Yang pertama di sebelah kiri atas itu adalah bunga bangkai. Kemudian di samping bunga bangkai, sebelah kanan yang berbentuk seperti kantong, itu adalah kantong semar. Kemudian yang ketiga, di bawah bunga bangkai ada bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian yang keempat, di sampingnya adalah pohon cedana. Kemudian gambar yang paling besar sendiri itu adalah daun payung. Masih banyak lagi contoh hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari tahunya dari buku ataupun media lainnya. Nah, mengapa tumbuhan dan hewan itu dapat menjadi langka? Biasanya disebabkan oleh beberapa penyebab yang dilakukan oleh manusia ataupun faktor lingkungan. Nah, berikut ada 3 contoh penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Penyebab kelangkaan hewan antara lain sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, dan digunakan sebagai obat. Ataupun penyebab lainnya adalah habitatnya dirusak oleh manusia. Dan yang ketiga,
membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak. Sementara itu, penyebab kelangkaan tumbuhan antara lain yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa dilestarikan. Yang kedua, tumbuhan tersebut sulit untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, tumbuhan mengalami kekeringan. Biasanya, untuk penyebab yang kedua dan ketiga itu disebabkan karena faktor alam. Berikutnya, bagaimana upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Antara lain yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Jadi, kepada orang-orang yang sering melakukan perburuan, maka pemerintah bisa menindak tegas tersangka tersebut dengan tindakan hukum. Yang kedua, membangun dan merawat tempat pelestarian. Ada dua jenis pelestarian yang dilakukan. Yang pertama adalah in situ, yaitu dalam bentuk cagar alam, taman nasional, hutan lindung, suaka marga satwa, dan kebun raya. In situ ini adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Sementara untuk ex situ contohnya dilakukan di kebun binatang, taman safari, ataupun herbarium. Untuk ex situ ini adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka lainnya adalah melakukan penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan dan pemulihan hewan yang mengalami luka dan trauma. Pembudidayaan berfungsi sebagai memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih ataupun kultur jaringan. Berikut contoh poster pelestarian hewan atau tumbuhan langka. Sini ada 4 contoh poster, di mana dalam poster pelestarian hewan ini biasanya digambarkan seekor hewan ataupun sebuah gambar tumbuhan langka, ya disertai dengan tulisan-tulisan yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan atau tumbuhan langka. Nah, perbedaan cagar alam, taman nasional, hutan lindung, dan suaka marga satwa antara lain, yang pertama berdasarkan artinya. Kalau cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem yang khas. Sama halnya dengan taman nasional. Sementara hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi tata air dan kesuburan tanahnya tetap dan dapat dimanfaatkan. Kemudian yang keempat adalah suaka marga satwa. Ini adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Berikutnya, berdasarkan fungsinya. Biasanya kalau cagar alam itu karena fungsinya adalah untuk memelihara hewan, tumbuhan, atau ekosistem yang khas, maka manusia dilarang masuk tanpa izin. Sementara untuk taman nasional boleh dikunjungi. Biasanya digunakan untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Kemudian hutan lindung biasanya difungsikan sebagai objek wisata, dan ini boleh dikunjungi oleh manusia. Sementara itu, suaka marga satwa fungsinya juga sama, biasanya untuk penelitian ataupun pendidikan, dan boleh dikunjungi hanya dalam batasan pengelola suaka marga satwa tersebut. Dan yang ketiga, berdasarkan contohnya. Di sini contoh yang saya ambil adalah dari wilayah Kalimantan. Contoh cagar alam adalah cagar alam Muara Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Danau Sentarum, Kertasulu, Kalimantan Barat. Hutan lindung contohnya Hutan Lindung Gunung Tarak di Ketapang, Kalimantan Barat. Suaka marga satwa contohnya Suaka marga satwa Lamandau di Kalimantan Tengah. Bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Setiap makhluk hidup memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia, antara lain tumbuhan kapas, pohon jati,
ataupun padi. Untuk hewan, kambing, sapi, ayam, dan masih banyak lagi tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa tumbuhan dan hewan ada yang mengalami kelangkaan. Maka kita sebagai manusia haruslah melestarikan agar tidak cepat punah dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Lalu, bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama adalah tidak melakukan penebangan liar dan perburuan liar. Yang kedua, melakukan penangkaran dan pembudidayaan hewan tumbuhan langka. Dan yang ketiga adalah merawat tempat pelestarian, cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Ataupun tempat pelestarian yang lainnya, seperti dengan ex situ tadi, di kebun binatang, di taman safari, ya. Jadi, contoh sederhana yang bisa kalian lakukan dengan merawat tempat pelestarian adalah dengan tidak mencoret-coret kebun binatang, ataupun membuang sampah sembarangan, ataupun dengan tidak mengganggu hewan ataupun tumbuhan yang ada di sana. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Stay safe and healthy.